kisah Injil hari ini, saya jadi teringat kisah seorang pemuda. Jadi pemuda ini dia pernah marah kepada Tuhan, bahkan dia tidak lagi menyebut nama Tuhan. Saking marahnya, dia mengatakan dan memanggil Tuhan, "Hai Engkau yang ada di atas sana." Kenapa dia bisa marah? Karena dia bersekolah di sekolah biasa dengan mayoritas dari murid sekolah itu bukan Kristiani. Jadi dia berdiskusi dengan kawan-kawannya yang tidak Kristiani, sampai pada satu titik pemuda ini menangis karena seolah-olah Tuhan tidak membelanya dalam perdebatan itu. Jadi dia marah sama Tuhan. "Tuhan, kok kau nggak bisa membela dirimu sendiri? Kenapa aku harus membelamu di hadapan teman-temanku?" Dia marah kepada Tuhan di dalam kamarnya. Dia acak-acaki kamarnya sampai berantakan. Kemudian tidak lama dari dia marah, ibunya mengajak dia ke rumah neneknya. Karena dia saat itu lagi sangat marah, untuk meredakan amarahnya, pemuda ini akhirnya mengikuti saran ibunya untuk ke rumah neneknya. Sampai di rumah neneknya, pemuda ini bertemu dengan saudara-saudarinya yang lain, sepupunya. Kemudian ada seorang perempuan di situ sedang bermain alat musik gitar. Awalnya lagu yang dimainkan adalah lagu biasa, bukan lagu rohani. Tapi pada akhirnya lagu yang dimainkan adalah lagu rohani. Dan akhirnya dia bertanya kepada saudara sepupunya, "Siapa perempuan ini?" Perempuan ini adalah seorang pelayan Tuhan. Jadi kemudian dia duduk kembali dan ikut mendengarkan lagu. Kemudian perempuan ini akhirnya berdiri dan mengatakan pada saat itu juga, ada satu anak Tuhan yang membutuhkan jawaban Tuhan hari ini. Dan pemuda ini sontak kaget. Kemudian pemuda ini mendengarkan segala jawaban Tuhan melalui perempuan ini. Apa yang dia tanyakan kepada Tuhan, apa yang menjadi masalah bagi dia terhadap Tuhan, dijawab oleh perempuan ini. Dan konsekuensi dari jawaban itu adalah dia bernazar, jika Tuhan menjawab saat itu, dia ingin melayani Tuhan. Dan pemuda ini pun akhirnya mengatakan bahwa dia akan menjawab nazarnya untuk melayani Tuhan. Namun setelah lama dari kejadian itu, pemuda ini akhirnya menamatkan sekolahnya. Kemudian setelah dia sekolah, dia lupa untuk masuk ke dalam seminari. Jadi sebenarnya bukan lupa, jadi ibunya menyuruhnya untuk kuliah dahulu. Akhirnya dia minta dispensasi sama Tuhan. "Tuhan, aku ingin membahagiakan ibuku dan izinkan aku kuliah dahulu." Setelah dia kuliah, menyelesaikan kuliahnya, bapaknya kemudian memintanya untuk bekerja di perusahaan yang sama dengan bapaknya bekerja. Dan dia minta dispensasi lagi dari Tuhan. "Tuhan, aku ingin menyenangkan bapakku dulu. Dan aku
tetap akan menjawab, tapi biarkan aku menyenangkan Bapakku dulu. Akhirnya sampai dia bekerja 2 kali Tuhan kasih dispensasi. Pada suatu waktu ketika di suatu pertemuan pemuda, akhirnya seorang imam bertanya kepada dia, apakah kamu mau menjadi imam? Saat itu juga pemuda ini sontak merasakan bahwa Tuhan menagih janjinya. Dan akhirnya pemuda ini pun ditahbiskan menjadi imam. Dan pemuda itu adalah saya. Jadi begitu banyak dispensasi Tuhan mengizinkan saya sampai kuliah, mengizinkan saya sampai bekerja. Tapi Tuhan tetap memanggil dengan cara yang unik. Ketika seorang sudah berjanji dan bernazar kepadanya, dia akan menagih janjinya dengan cara yang unik. Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa di dalam setiap pekerjaan kita juga bisa mewartakan Injil. Petrus atau Simon dengan perahu Simon digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil. Tuhan Yesus naik ke atas perahunya dan mengajar orang banyak dari sana. Kita bisa belajar dari sini, tidak hanya Petrus, tidak hanya nelayan dengan perahunya, bisa dokter dengan rumah sakit, guru dengan sekolahnya, para pekerja dengan kantornya. Jadikan semua tempat di mana kita bekerja, di situ kita mewartakan Injil Kerajaan Allah. Pewartaan Injil Kerajaan Allah itu tidak melulu harus dengan membacakan Injil ke depan orang-orang, nanti dianggap gila. Apanya ini ya kan, aku udah agama ini kok, aku diwartakan Injil pula katanya. Tapi pewartaan Injil bisa kita lakukan dengan menjadi pribadi yang menunjukkan terang Kristus kepada sesama. Pewartaan Injil juga bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Mewartakan Injil pada diri kita sendiri. Caranya bagaimana, Romo? Ya baca kitab suci. Itu pewartaan Injil kepada diri sendiri, kepada keluarga, pada saudara-saudara dekat kita yang mau mendengarkan pewartaan kita. Jadi pewartaan Injil itu tidak harus menjadi imam. Di setiap pekerjaan kita, di setiap usaha kita bisa mewartakan Injil. Kemudian di dalam Injil hari ini juga Tuhan Yesus menyuruh Simon yang sudah capek nyari ikan. Simon ini dan kawan-kawannya ini, saudara-saudaranya ini, bukan nelayan yang baru kemarin mancing ikan, bukan. Dia sudah seumur hidupnya mungkin menjadi nelayan. Jadi sudah fasih lah ya dalam hal nelayan. Kalau kita pikir sebagai Simon mendengar Yesus bilang, kamu datang ke situ, ke tempat yang dalam. Kita bisa mungkin agak sinis ya dengan Yesus mungkin ya, sebagai Simon yang sudah nelayan sehari-harinya. Ini anak tukang kayu kok nyuruh-nyuruh nelayan gitu. Enggak bidangnya. Tetapi Simon tidak memandang sinis seperti itu. Simon taat kepada Yesus. Di dalam ketaatannya,
dia mendengarkan Yesus. Saat dia mendengarkan Yesus, jerih payahnya semalaman tidak dapat ikan. Akhirnya di dalam keputusasaan usahanya itu, ia mendapat kelimpahan. Kelimpahan ikan yang dia cari namun tidak ditemukan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita lupa ketika kita putus asa dalam usaha kita, ketika kita bersedih, kok usahaku bangkrut ya, kok pekerjaanku mulai susah ya. Akhirnya kita mulai berhenti untuk mencoba lebih lain, tidak berani untuk berinovasi. Yesus mengatakan hari ini kepada orang-orang seperti kita, tebarlah jala di tempat yang dalam, berusaha lebih lain, jangan putus asa, dan selalu mendengarkan. Jangan dengan ego diri sendiri bekerja. Dengarkanlah orang lain. Dengan mendengarkan, kita bisa menambah pengetahuan. Dengan mendengarkan, apalagi mendengarkan firman Tuhan, di dalam setiap pekerjaan kita, kita akan beroleh kelimpahan, seperti Petrus yang beroleh kelimpahan. Setelah cerita Simon mendapatkan banyak sekali ikan, akhirnya Tuhan Yesus memanggil Simon dan saudara-saudaranya untuk menjadi tidak hanya penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Apa itu penjala manusia, Romo? Masa manusia di jalan? Kasihan kan, di dalam jalan nggak bisa keluar kan. Santo Beda Venerabilis. Dulu saya pernah, waktu saya kecil dengan Santo Beda ini, mungkin Santo Beda marah ya sama saya. Kenapa? Karena saya kira Santo Beda ini perempuan, makanya saya panggil Santa Beda, maafkan saya, Santo Beda. Ternyata Santo Beda ini adalah laki-laki. Santo Beda Venerabilis ini, dia menulis tentang Injil hari ini. Dia mengatakan bahwa lautan dalam itu seperti keduniawian, dan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus banyak menjala jiwa-jiwa manusia yang tenggelam di dalam keduniawian. Akhirnya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Mungkin ada beberapa pewarta-pewarta Injil yang justru ingin mewartakan Injilnya menyerupai dunia ini. Yakin hidup sukses. Paulus masuk penjara loh waktu menulis Injil. Atau justru kita ditawarkan untuk kemuliaan-kemuliaan duniawi. Injil menjadikan kita bukan kaya secara duniawi, tetapi Injil menjadikan kita kaya secara rohani. Kita dibawa di dalam tenggelamnya keduniawian ini untuk diangkat dan diselamatkan. Jadi ini menjadi tugas semua pengikut Kristus
untuk tidak hanya mewartakan Injil di mulut saja, tetapi juga mengajak saudara-saudaranya untuk meninggalkan keduniawian dan kedagingan ini. Ini yang dikatakan oleh Santo Beda Penarodimus. Kemudian ketika Simon dipanggil oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Simon hari ini? Tuhan, pergi dariku jauh-jauh Tuhan. Aku nih orang yang berdosa, gak layak Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kerendahan hati Simon, Tuhan melihat bahwa Simon akan menjadi bahkan sebagai rasulnya yang terpercaya. Jadi bagi kita semua di sini, jangan pernah ragu menanggapi panggilan Allah. Panggilan Allah terhadap setiap pribadi punya cara yang unik. Panggilan Allah tidak hanya menjadi imam. Panggilan Allah bisa ada di tempat kerja kita. Panggilan Allah bisa ada di dalam perahu nelayan, bisa ada di dalam rumah sakit, bisa ada di dalam sekolah, bisa ada di kantor kita masing-masing atau di sekolah-sekolah bagi yang masih studi. Menanggapi panggilan Allah adalah menjadi pengikut Kristus yang menjadi Kristus terhadap sesamanya. Aku adalah terang, kata Kristus. Di dalamku tidak ada kegelapan. Jika Kristus mengatakan dirinya terang, maka kita pun harus menjadi terang, dan di dalam diri kita pun tidak boleh ada kegelapan. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus.